Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Baik. Di pertemuan yang lalu kita membahas tentang al-asharatu al-mubashshiruna bil jannah wa hum Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa Talha wa Zubair wa Sa'd wa Sa'id Abdurrahman bin Auf wa Abu Ubaidah bin Jarrah. Dan 6 tersisa ini terkumpul dalam satu bait syair. Apa pertama? Sa'dun. Yang benarnya Sa'idun ya. Sa'idun wa Sa'dun. Sa'idun wa Sa'dun wa Ibnu Aufin wa Talhatu. Dibalik itu, dibalik. Terus wa Amiru Fihrin wa Zubairu al-Mumaddahu. Iya. Itu 6 orang selain dari Khulafa ar-Rasyidun yang diberi kabar gembira dengan surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkaitan dengan seorang yang terlepas dari kenifakan ketika dia baik pembicaraannya terhadap sahabat Nabi SAW, kemudian terhadap istri Nabi SAW, kemudian terhadap anak-anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keturunannya. Iya, dan ini berdasarkan dengan hadis kata Nabi SAW, hubbul ansari ayatu al-iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. Iya. Ini secara umum kata Nabi SAW, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, larangan dan perintah untuk banyak memuji atau beristighfar untuk mereka. Iya, beristighfar untuk mereka, menyebutkan kebajikan-kebajikan mereka. Iya. Baik. Di antara istri-istri Nabi siapa? Khadijah bintu Khuwailid, kemudian Saudah binti Zam'ah al-Amiriyah, terus Aisyah binti Abu Bakar as-Siddiq, Hafsah bin Umar bin Khattab, Zainab Zainab binti Zam'ah al-Hilaliyah, terus Abu Salamah, siapa namanya ini? Tidak ada yang dapat. Ummu Salamah, Hindun. Tidak ada yang cari. Ummu Salamah, Hindun, terus Zainab binti Jahsh al-Asadiyah, terus Juwairiyah, terus Ummu Habibah, terus Sofia, terus Maimunah. 11 ya? Iya, 11. Itu dari istri Nabi SAW. Kemudian anaknya 7. Qasim, kemudian Abdullah, kemudian Ibrahim, laki-laki. Perempuan Zainab, kemudian Umm Kalsum, kemudian Ruqayyah dan Fatimah radhiyallahu taala anhum. Baik. Di antaranya ada yang meninggal sebelum meninggalnya Nabi, dan ada pula yang meninggal setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa ulama'us salafi minas sabiqina wat tabi'in ومن بعدهم من أهل الخير والأثر من أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير سبيله. Ya.
Setelah kata beliau, ulama salaf dari yang terdahulu dan juga dari tabi'in, dan juga siapa yang datang setelahnya dari ahli khabar wal asar, itu ahli hadis, dari tabi'in, para imam. Demikian pula ahli fiqh wal nazar, ya, dari mulai dari fuqaha setiap negeri. La yudkaruna, mereka tidak disebutkan illa bil jamil, kecuali dengan hal yang bagus. Wa man dzakarahum bisu, maka siapa yang menyebutkan mereka dengan kejelekan, fahuwa ala ghairi sabil, maka dia bukan di atas jalan. Iya, bukan di atas jalan. Iya. Kata Al-Hasan Basri rahimahullah taala, laula al-ulama kana an-nasu kal bahaim. Seandainya bukan ulama, maka manusia ini seperti hewan. Iya. Jadi perlu untuk menghormati dari ulama. Iya. Bagaimana ulama ini dari para salaf, kemudian tabi'in, tabi'in itu yang membawa dakwah sampai kepada kita. Mereka pewaris para nabi. Mereka adalah orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Ya, mereka pewaris para nabi. Ya. Jadi penghormatan terhadap mereka ini hal yang wajib. Ya, mencintai mereka karena kesolehannya dari ibadah. Membencinya, ya, menyebutkan kejelekan mereka, itu dari hal yang bukan di jalan para salaf. Banyak dari para ulama mereka dengan guru-guru mereka, dengan ulama mereka, itu mendoakan lebih daripada mendoakan kedua orang tuanya. Iya, kesyukurannya lebih daripada kesyukuran kepada orang tuanya. Iya, penyandingannya adalah orang tua sebab kita ada di dunia. Ya kan? Tapi ulama sebab kita berada di jalan yang benar. Jadi orang tua itu sebab kita berada di dunia, jelas. Tapi ulama sebab kita berada di jalan yang lurus. Iya, betapa banyak orang-orang yang tersesat karena mereka menganggap remeh dari ulama. Mereka tidak menghormati ulama. Ulama di sini ulama yang benar, ya. Jangan bukan orang mengaku ulama saja. Iya. Kata Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala, man istakhaffa al-ulama zahabat akhiratuhu. Siapa yang menganggap remeh ulama, tidak menghormati ulama, maka pergi akhiratnya. Jadi ulama qudwah, terkhusus para salaf di 3 generasi pertama ini, sebaik-baik generasi. Kata Nabi SAW dari hadis Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu, khairun nasi qarn, summa alladina yalunahum, summa alladina yalunahum, summa alladina, 2 kali, ya, summa alladina yalunahum, yaitu tabi'in. Iya. Jadi setelah menyebutkan sahabat, di sini penulis rahimahullah menyebutkan bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang ulama, penghormatan mereka terhadap ulama. Iya, banyak orang yang menyepelekan dan menganggap remeh ulama, tidak menghormati ulama, menceritakan dari kejelekan, bahkan memfitnah ulama. Iya, yang dimana hakikatnya mereka yang seperti itu adalah bukan orang yang di atas jalan. Tidak ada para salaf yang mencela, walaupun mereka berada di jalan yang berbeda dari pemahaman fikih furu', tapi mereka bersatu, mereka memuji satu sama lain, mereka menasihati dan mereka mengkritik, tapi kritikan yang baik dengan ilmu, tanpa celaan, tanpa ghibah dan seterusnya. Ini apalagi terlebih kita para penuntut ilmu, itu
penghormatan lebih terhadap ulama, Maka poin yang bisa kita ambil dari permasalahan ini adalah bahwasanya a'immah dari ulama itu punya hak dan kita punya kewajiban terhadap mereka. Di antara apa yang menjadi kewajiban kita dan menjadi hak mereka adalah kita mencintai mereka. Kita mencintai mereka. Ya. Dari as-salaf, kemudian siapa yang datang setelahnya. Mereka orang yang berada lebih daripada kita dari derajat. Kata Allah SWT, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Subhanallah. Ya. Orang berilmu itulah orang mereka yang diangkat derajatnya di sisi Allah SWT. Mereka orang yang takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Mereka yang Allah persaksikan, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Penyandingan pergandengan syahadat bersama Allah dan malaikat terhadap syahadat dari ulul ilm bil qist. Subhanallah. Inilah dorongan untuk seorang cinta kepada mereka. Cinta kepada mereka. Demikian pula cinta kepada mereka karena Allah itu ibadah. Itu ibadah. Iya, kecintaan terhadap mereka itu menjadi kewajibannya dan itu menjadi haknya dan itu adalah kewajiban kita. Di antaranya juga adalah memuliakan mereka dan menghormati mereka. Memuliakan mereka dan menghormati mereka. Iya. Terutama siapa yang mereka yang sudah menghabiskan umurnya dengan ilmu agama. Iya, orang yang berilmu dengan tidak berilmu itu beda. Iya. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Tidak sama. Mereka yang membawa Al-Quran, hadis, mereka yang membawa penafsiran yang diambil dari sahabat, dari tabi'in. Mereka datang dengan pemahaman yang benar sampai kepada kita. Subhanallah. Menjadi sebab kita berada di atas jalan, jauh dari kesesatan. Ya. Dan menjadi hal benteng untuk kita tidak jatuh dalam fitnah dari ilmu mereka. Betapa banyak orang yang jauh dari kebenaran karena mereka mengambil bukan dari orang yang berilmu. Sesat mereka. Ya. Tapi orang mengambil dari orang berilmu dengan benar-benar bersamanya ada ilmu dari Nabi SAW. Ya, sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah, itulah mereka yang benar. Mereka yang berada di atas jalan. Ya, itu kalau kita ikuti itu. Jadi dari situlah kita menghormati mereka dan memuliakan mereka. Di antara poinnya lagi yang ketiga adalah kita menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Tidak menyebutkan kejelekan-kejelekan mereka. Iya. Menyebutkan dari kebaikan-kebaikan mereka dan tidak menyebutkan kejelekan-kejelekan mereka. Ini siapa yang menyebutkan kejelekan mereka? Kata beliau di sini, itulah orang yang bukan di atas jalan. Bukan di atas jalan. Iya. Kemudian yang terakhir dari perkara yang bisa kita ambil atau yang keempat adalah menolong mereka, menolong dan menjaga kehormatan mereka. Iya. Kita menolong, menjaga dari kehormatan mereka. Kemudian yang terakhir dari sini adalah kita tidak gulu terhadap mereka. Ini penting juga. Tidak ada keguluan terhadap mereka. Ya, kita tempatkan apa yang Allah tempatkan untuk diri dari kedudukan sebagai hamba Allah SWT. Namun kita muliakan dari keutamaan yang mereka miliki di sisi Allah. Itu dia. Sebagaimana Rasul, kita tempatkan dia sebagai hamba Allah
dan kita benarkan dari sisi dia adalah seorang rasul. Kita imani dia karena Allah perintahkan untuk mengimaninya. Demikian pula ulama. Kita jangan gulu kepada ulama. Kita tidak gulu kepada ulama sehingga mengangkat dia lebih daripada apa yang Allah angkat. Tidak pula kita merendahkan ulama karena keutamaan yang mereka miliki di sisi Allah SWT, derajat tertinggi. Allah mengangkat derajatnya, mereka pewaris para nabi dan mereka orang yang khasyah, betul-betul khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada istihza juga kepada mereka dengan merendahkan, tapi kita hormati karena keutamaan yang mereka miliki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini berkaitan dengan ulama. Kata beliau disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah taala berkaitan dengan hal ini bahwasanya ulama itu ada dua. Dari poin yang kita ambil juga di sini kata Syekh Al-Fauzan rahimahullah taala, ulama itu ada dua. Ada ulama al-asar. Ulama al-asar. Mereka lah ahlul hadis. Yang mereka memperhatikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang menghafal sunnah Nabi dan menolong sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Inilah yang disebutkan wa man ba'dahum min ahli al-khabari wal asar, ya kan? Kemudian yang jenis yang kedua, mereka adalah fuqaha. Mereka adalah fuqaha. Mereka mengambil istinbat dari hukum-hukum, dari hadis. Mengambil istidlal dari hadis-hadis. Dan mereka membangun fikih mereka di atas dalil tersebut. Iya. Mereka menjelaskan kepada manusia hadis tersebut. Itulah namanya fuqaha. Mereka mengambil hukum. Istinbat dari hadis. Itu namanya fuqaha. Itulah yang disebutkan di sini. Wa ahli al-fiqh wan nazar. Iya. Jadi ulama hadis dinamakan dengan ulama riwayat. Ulama fikih dinamakan ulama ad-dirayah. Iya, ulama hadis dinamakan ulama apa? Ar-riwayah. Dan ulama al-fiqh fuqaha dinamakan ulama ad-dirayah. Itu mereka yang mengambil hukum dari matan itu, matan hadis itu. Istinbat, faedah, dorongan untuk menuntut ilmu, untuk taat, untuk ibadah ada dalam hadis itu. Dan ada yang mengumpulkan dua ini. Dia ulama hadis juga ulama fuqaha. Seperti siapa? Siapa? Hah? Ulama hadis dan ulama fuqaha. Hah? Hah? Iya, imam terdahulu siapa banyaknya itu? Imam Bukhari. Antum lihat fikihnya di bab itu. Iya. Imam siapa lagi? Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik. Itu ulama hadis. Ada kitab hadisnya. Dia juga apa? Iya. Rasul madhab disebutkan ya. Iya, disitulah diambil madhab dari Imam Malik karena fikihnya. Iya. Fikihnya. Ada yang setabakat dengan Malik, Al-Laits bin Sa'd bin Rahman. Ini ulama hadis dan juga fuqaha. Tapi fikihnya ini bahkan disebut Imam Syafi'i rahimahullah, fikihnya ini lebih dalam daripada Imam Malik. Lebih afqah daripada Imam Malik. Tapi kata para ulama, kenapa terkenalnya Imam Malik fikihnya? Karena Laits ini murid-muridnya tidak seperti murid Imam Malik, menyebarkan pendapat Imam Malik. Iya, qala Malik rahimahullah, qala ini kadang seperti itu ya. Qala Syekhuna misalnya. Nah, itu dengan itu tersebar fikihnya. Fikih dari imam tersebut. Nah, ini Laits bin Sa'd bin Rahman ini itu murid-muridnya itu tidak seperti muridnya Imam Malik. Iya. Jadi ada para ulama yang seperti itu. Dia ulama hadis, dia juga apa? Ulama fuqaha, dia juga fuqaha. Artinya dia mengambil hukum pada hadis yang dia bawa. Terlebih Imam Ahmad rahimahullah itu subhanallah.
Ya. Iya, bukan hanya sekedar dia mengambil istinbat, tapi hadis yang dia sebutkan, kata Imam Ahmad, tidak ada satupun hadis yang sampai kepada saya kecuali pasti saya amalkan dulu walaupun satu kali, kecuali satu. Apa itu? Hah? La. Tawaf di Ka'bah dalam keadaan berkendara. Nabi SAW pernah tawaf di atas naqa atau di atas kendaraan, tapi saya tidak tahu apa. Ya, dari Imam Ahmad sebutkan tidak pernah kecuali apapun itu hadis datang kecuali diamalkan. Inilah. Ya. Dan ahlul hadis itu ahlul hadis dikatakan dia yang paling banyak bersalawat kepada Nabi SAW. Karena bisa setiap kali menyebut hadis, qala Rasulullah SAW. Jadi orang yang banyak baca hadis itu dia banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini punya keutamaan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fa wa'aha fa addaha kama sami'aha." Allah akan menjadikan wajah seorang ini menjadi berseri-seri. Nadhara. Yang dimana dia mendengar ucapanku, kemudian dia hafal dan dia sampaikan sebagaimana dia dengar. Itu ahlul hadis. Itu ahlul hadis. Nabi SAW memujinya. Naddarallahu imra'an. Ya kan? Naddarallahu imra'an. Bahkan dalam ayat kata Allah SWT, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani." Subhanallah. Jalan yang mereka tempuh itu jalan Nabi SAW. Bagaimana dakwah Nabi SAW? Itulah dakwah yang diikuti oleh siapa yang mengikutinya. Jadi ulama dakwanya itu dakwah para nabi dan rasul. Terkhusus Nabi SAW, Allah katakan Al-Quran, "Qul hadhihi," kata Muhammad, "ini jalanku," yaitu berdoa kepada, mengajak kepada Allah di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani. Saya dan siapa yang mengikutiku. Dari salaful ummah, salaf al-ummah. Baik. Jadi seorang ulama di sini itu jelas dia alim dan di situ ada amalan juga. Jelas. Beda sekedar abid saja. Abid itu keutamaan dibanding ulama lebih seperti bintang, seperti dia bulan di seluruh bintang. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadlu al-alim 'ala al-'abid ka fadlil qamar 'ala sa'iril kawakib. Keutamaannya itu keutamaan ulama, subhanallah. Jadi sekarang kita ini bahas tentang ulama. Kalau kita apa hubungannya dengan akidah? Apa hubungannya dengan akidah? Hubungannya dengan akidah jelas. Bagaimana kita tahu akidah yang benar? Dari mana? Dari ulama. Seorang yang tidak mengambil dari ulama sesat. Hanya mengandalkan akal mereka, pemikiran mereka. Tuh melihat banyak-banyaknya orang yang sesat itu karena apa? Salah dalam belajar. Tidak mengambil pada orang yang benar akidahnya. Ini pengaruh. Para permasalahan akidah jelas. Jelas. Apalagi ulama yang berkedok ulama tapi dia adalah ulama su. Abid tapi abid tidak di atas ilmu. Inilah kata Nabi SAW, akhafu alaikum, innama akhafu alaikum al-a'immata al-mudillin. Saya takut kepada kalian terhadap atas kalian ini terhadap a'immah mudillin, imam-imam yang menyesatkan. Ini di sini mencakup 3. Siapa itu? Alim, disebut dengan alim di tengah manusia, tapi apa? Ulama su, mengajak kepada kejelekan. Mengajak kepada kejelekan. Atau alim dikatakan alim tapi dia tidak ikhlas dalam ibadah, hanya mengharap dari manusia dan seterusnya. Dan abid ini siapa? Abid yang beribadah di atas, tidak di atas ilmu. Itu menyesatkan.
Alim kita lihat, subhanallah, dia alim, orang ikut, tapi apa? Ulama Abid dengan kezuhudannya, ketaatannya, subhanallah. Ya, bahkan tidak mau makam yang disentuh dengan api, misalnya. Tidak mau pakai sendal. Iya. Hanya apa? Tapi tidak ada ilmu. Kezuhudannya tidak pernah ini, tapi tidak ada ilmu, dia beramal tanpa ada ilmu, itu menyesatkan atau tidak? Soleh. Menyesatkan atau tidak, Soleh? Menyesatkan, orang ikut. Akhirnya apa? Iya, lihat. Antum lihat di Tarim sana itu. Di sana orang mengaji di mana? Samping kuburan. Kalau ada tulab ditanya, kenapa kau mengaji sini? Apa jawabannya? Syekh saya mengaji di sini. Dan ini ibadah, kata Syekh. Apa ya? Kalau dikatakan apa? Syekh. Dikatakan seorang syekh. Lihat. Subhanallah. Jadi seorang kenapa dikatakan ini dibahas dalam pembahasan akidah, jelas. Ya. Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad tadau alaikum bisunnati wa sunnati khulafa ar-rasyidin may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Tidak mengikuti jalan, ya. Inna ummati la yajtami'u 'ala ad-dhalalah. Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Lihat para ulama. Iya, kullu khairun fi ittiba'u man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'u man khalaf. Iya, itulah dorongan untuk mengikuti para as-salaf. Mengikuti para as-salaf, terutama di 3 generasi pertama, kemudian siapa yang mengambil ilmu darinya, baik dari hadis ataupun dari fikih ataupun dari fikih. Iya. Taib. Kemudian kata beliau, la yudkaruna illa bil jamil, ini dia. Ya, tidak disebutkan kecuali dengan kebaikan-kebaikan. Iya. Wa man dzakarahum bisu'in fahuwa ala ghairi sabil. Maka siapa yang menyebutkan dengan kejelekan, maka dia tidak di atas jalan. Iya, seperti yang kita sebutkan tadi. Qala rahimahullahu ta'ala wa la nufaddilu ahadan minal awliya'i ala ahadil anbiya'i wa naqulu nabiyyun wahidun afdalu min jami'il awliya' wa nu'minu bima jaa'a min karamatihim wa sahha an istiqati min riwayatihim. Iya. Kata beliau, wa la nufaddilu ahadan. Sudah kita sebutkan ya tentang tafdil, bahwasanya keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah adalah makhluk dari manusia yang terbaik adalah para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul. Iya. Dan di antara mereka ada yang terbaiknya adalah para rasul. Dan para rasul ini yang terbaiknya adalah ulul azmi minar rusul. Iya, dan ulul azmi minar rusul ini siapa? Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Dan yang terbaiknya dari ulul azmi ini siapa? Khalilan. Dan dari Khalilan ini siapa? Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Dan yang terbaiknya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh karena itu kata beliau, wala nufaddilu ahadan minal awliya'i, dari wali-wali Allah yang selain dari nabi. Iya, nabi wali atau bukan? Nabi wali atau bukan? Wali. Apa wali situ? Iya. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun walladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu sifatnya wali.
Jadi wali maksudnya di sini wali-wali selain Nabi. Tidak dikedepankan seorang pun dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala selain Nabi itu terhadap salah satu dari Nabi. Salah satunya saja. Siapa yang disebut sebagai Nabi, maka dia lebih tinggi. Kata beliau, wa naqulu nabiyyun wahid, satu Nabi masih lebih tinggi, masih lebih utama dari seluruh wali-wali yang dia selain Nabi. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Iya. Jadi dalam kehidupan, maksudnya dalam manusia ini, iya, bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Kita dengan umat yang lain, kita yang paling terbaiknya. Kuntum khairu ummatin ukhrijatin nas. Ya kan? Antum tufuna sab'ina ummah, antum afdalukum wa akramakum. Lihat. Tapi dalam umat ini sendiri, iya, ada yang terbaik dari umat ini. Dari umat ini. Kata Allah SWT, wa kullam faddalna 'alal 'alamin. Kami utamakan kalian di atas seluruh alam, itu dari seluruh manusia. Dan dari manusia semua ini, dari makhluk ini, di umat ini, ada yang lebih utama. Lebih utama. Iya. Siapa itu? Para nabi dan rasul. Maka tidak boleh menyebutkan bahwasanya ada dari wali Allah Subhanahu wa taala yang lebih utama daripada satu nabi. Tidak ada. Bahkan kita katakan satu nabi masih lebih utama dibanding seluruh para wali, bagaimanapun wali ini. Bagaimanapun wali ini. Siapa ini wali? Siapa ini wali? Iya, mereka yang bertakwa kepada Allah SWT, mereka yang beriman dan bertakwa. Sudah kita terangkan sebelumnya ya, tentang wali Allah SWT ini. Iya, tentang wali Allah SWT. Baik. Jadi wali yaitu siapa yang bertakwa kepada Allah, mereka yang berada di atas jalan. Iya, itulah sifat Allah yang berikan, Allah yang sebutkan dalam ayat. Iya, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itulah wali Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat dalam hadis, man ada li waliyan faqad azantu bil harf. Siapa mereka? Iya, ma taqarraba ilayya 'abdi. Iya, ahabbu ilayya mimma aftaradtu alaih. Tidak ada seorang hambaku ini yang dia mendekatkan diri daripada, lebih cinta daripada apa yang saya wajibkan. Wa ma tazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Fa in ahbabtuhu, iya, ila akhir hadis. Lihat, ini wali Allah SWT, mana mereka yang tegak dengan kewajiban-kewajiban dan mereka yang senantiasa melengkapi dengan sunnah-sunnah, dan mereka adalah orang yang Allah SWT cinta. Itulah wali Allah. Ya, itulah wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun dari keyakinan yang lain, dari Ahlud Dhalal, iya, dari Sufiyah, mereka mengedepankan wali selain Nabi, kedudukannya dibanding Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul. Bahkan mereka terbalik. Yang terbaiknya adalah Nabi. Terbaiknya adalah, iya, yang terbaiknya adalah wali. Kemudian setelah itu Nabi, kemudian itu Rasul. Iya, kemudian itu adalah Rasul. Lihat. Nah, ini dari keyakinan mereka, dari orang-orang Sufiyah. Dari orang Sufiyah. Demikian pula dari Al-Falasifah. Iya. Demikian pula dari Al-Falasifah. Demikian pula dari orang-orang Yahudi dan Nasara, yang mereka ini mengedepankan orang-orang Hawariyun. Iya, dari sebagian Nabi dan Rasul, dari sebagian Nabi dan Rasul. Iya.
Dan yang paling masyhurnya di sini pembahasan ini adalah gulatus sufiyah. Yang paling masyhurnya yang mereka lebih mengutamakan wali daripada nabi dan rasul adalah gulatus sufiyah. Oleh karena itu mereka meyakini di antara wali sebabnya mereka lebih tinggi daripada nabi dan rasul adalah rasul itu ketika mengambil syariat melalui Jibril, sedangkan wali dari wali Allah SWT selain nabi itu mengambil risalah, mengambil perintah, langsung berbicara dengan Allah SWT, berjumpa dengan Allah, melihat dengan mata kepalanya. Inilah yang disebutkan dalam bait syair, disebutkan dalam bait syair itu ada tentang pengakuan mereka, tentang pengakuan mereka. Kata beliau, kata mereka, maqamun nubuwati fiya atau maqaman nubuwati fi manzili, iya, kedudukan nabi, iya, dalam di sisi Allah Subhanahu wa taala, fuwaiqa ar-rasul, di bawah rasul, dunal wali, tapi tidak, dan dia di atasnya rasul, di bawahnya wali. Maqaman nubuwati fi manzilin, kedudukan nabi tempat nabi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fuwaiqa ar-rasul, berarti apa? Di atasnya rasul. Berarti rasul kemudian nabi. Dunal wali, tapi di bawahnya wali. Jadi wali, nabi, rasul. Nabi, iya, wali, kemudian nabi, kemudian rasul. Itu bait syair yang terkenal. Bait syair yang terkenal. Ini bantahan jelas untuk siapa? Untuk sufiyah, untuk sufiyah. Iya. Dan dari wali Allah Subhanahu wa taala secara umum itu ada yang dikatakan aulia al-khullas, dari para nabi, malaikat, syuhada, salihin. Iya, itu wali-wali Allah Subhanahu wa taala jelas. Iya. Inilah yang disebutkan dalam ayat, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Demikian pula dalam hadis. Dalam hadis apa? Disebutkan man adali waliyan faqad adantu bil harb. Demikian pula dalam ayat summa awrasna al-kitaba alladziina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Iya, sabiqun bil khairati bi idznillah. Ada pula dari wali Allah Subhanahu wa taala, tapi di dua keadaan. Kadang dia wali Allah karena dia adalah orang yang beriman, orang yang bertauhid. Namun dia dari sisi lain, dari apa yang dilakukan dari dosa dan maksiat, itu bukan dari wali Allah Subhanahu wa taala. Iya, itu manusia. Ada yang dia sama sekali bukan dari wali Allah Subhanahu wa taala, musuh Allah. Siapa itu? Al-kuffar, musyrikun. Kuffar wal musyrikun wal munafiqun. Ya, itu mereka. Jadi manusia dalam permasalahan ini tiga. Wali Allah ada yang dia murni wali Allah adalah para nabi, rasul, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang siddiq, syuhada, salihun. Demikian pula wali Allah tapi di sisi lain mereka ini orang yang tegak dengan ibadah, tauhid, iman. Iya, tapi juga jatuh dalam maksiat. Apakah dia kata wali Allah? Wali Allah Subhanahu wa taala. Iya, mereka mendapatkan kitab, mereka mendapatkan petunjuk dengan keimanan dan tauhid, namun kurang. Tapi itu masih disebut dengan wali Allah Subhanahu wa taala. Iya, demikian pula selain dari itu adalah musuh Allah Subhanahu wa taala, itu kaum munafikun, kaum musyrikun dan kaum kafirun. Baik. Jadi ini dari
Kemudian kata beliau rahimahullah taala, wa nu'minu bima jaa'a min karamatihim wa sahha istiqati min riwayatihim. Jadi tadi selesai ya, bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu dari permasalahan tentang wali itu tidak mengedepankan semua wali atau seorang pun dari wali itu lebih utama daripada satu seorang nabi. Tapi justru keyakinan Ahlussunnah adalah satu nabi masih lebih utama dibanding seluruh para wali. Iya, seluruh para wali. Jadi wali itu adalah kullu mu'min taqiyin ghairu nabi, itu wali. Kullu mu'min taqiyin ghairu. Ini sudah kita terangkan sebenarnya ya. Kalau mungkin antum bisa rujuk lagi di ucapan penulis rahimahullah taala ada di mana kita sudah lewati ini ya. Di mana itu? Di halaman apa itu? 194. Iya, di bawah. Wal mu'minuna kulluhum awliya'ur rahman wa akramuhum wa atwa'uhum wa atba'uhum lil Qur'an. Itu di situ kita agak lebar sedikit. Tentang apa? Al mu'minuna kulluhum awliya'ur rahman. Dari sisi dia adalah iman, tapi yang terbaiknya mereka adalah atwa'uhum wa atba'uhum lil Qur'an. Ini dia. Jadi jenis-jenis dari aulia ada yang dia jadi jenis aulia secara asal namanya apa? Orang yang beriman, orang yang bertauhid. Iya. Tapi ada juga yang tertingginya itu mereka yang paling bertakwanya dan paling taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah kita terangkan di situ. Qala rahimallahu taala wa nu'minu bima jaa'a min karamatihim. Kita beriman terhadap seluruh apa yang datang dari karomat. Apa itu karomat? Wa sahha an siqati min riwayatihim, dan benar dari siqat, orang yang jujur ya, dari riwayat-riwayat mereka, orang yang terpercaya dari riwayat-riwayat mereka. Iya. Jadi ini pembahasan tentang karomah aulia. Sudah kita terangkan juga. Iya. Bahwasanya karomah ini dari dua sisi. Ada yang karomah aulia yang memang harus ada di situ, dikatakan aulia Allah karena karomah yang dia miliki. Apa itu? Yang harus ada di situ. Tidak boleh hilang. Kapan hilang itu berarti bukan dari wali Allah. Itu iman. Paling tingginya lagi istiqamah. Dikatakan wali Allah SWT karena dia beriman. Karena dia taatun. Dia orang bertauhid. Terlebih dia orang beristiqamah. Itu karomah yang tidak boleh dilepaskan dari seorang yang disebut dengan wali Allah. Ada karomah yang jenisnya ini apa yang keluar dari manusia. Dan ini ada beberapa jenis. Ada bentuknya ilmu, bentuknya pengetahuan, iya, bentuknya ta'sirat wal ulum, iya. Maka ini jelas ada dimiliki. Demikian pula dari sisi apa? Tentang apa lagi namanya? Al-qudrah. Itu ada dimiliki oleh wali Allah SWT selain Nabi. Jadi wali ini punya sesuatu yang keluar dari kebiasaan. Iya. Keluar dari kebiasaan. Yang di luar dari kebiasaan manusia. Kalau dia adalah seorang nabi, maka itu namanya mukjizat. Kalau dia adalah seorang wali, bukan nabi, maka itu adalah karomat. Sekarang bicara tentang karomat. Ini kenapa dibahas di sini? Ada yang mengingkari, ada yang gulu dalam menetapkan. Ada pula yang dia mengingkari dari sisi
Kalau seorang wali punya karomat, maka ini akan menjadikan talbis dengan nabi. Yang nabi ini punya mukjizat. Iya, jadi mereka menafikan karomat karena mereka tidak ingin mentalbis antara nabi, tidak bisa membedakan manusia, tidak bisa membedakan antara nabi dengan wali. Iya, dengan wali. Oleh karena itu dibahas dalam permasalahan akidah. Karomat ada dimiliki selain dari nabi. Iya, selain dari nabi. Iya, dari sisi at-ta'sirat, dari sisi pengaruh atau ilmu itu ada. Iya, itu ada. Seperti bisa mendengar, iya, atau bisa berbicara dengan sesuatu, dari benda mati. Atau kudro, dari sisi kudro, seperti sahabat pernah minum racun, tidak ada pengaruhnya apa-apa. Iya, tidak ada pengaruhnya. Tidak ada pengaruhnya dari sisi racun itu, tidak berpengaruh. Itu dari sisi apa? Karomat. Tapi karomat ini nilainya di mana? Nilainya di mana? Ya, ukurannya kemana? Ukurannya ke Al-Quran dan Sunnah. Sesuatu yang keluar dari kebiasaan manusia, ya kata Imam Syafi'i, demikian pula Lais, ya demikian pula Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya dinukil tidak bisa seorang dikatakan wali sampai dia mencocoki Al-Quran dan Sunnah. Artinya, bagaimanapun dia, kata Lais, saya mendengar Lais, kalau ada engkau melihat seorang yang terbang di udara, maka jangan engkau katakan, yang engkau benarkan sampai engkau cocokkan dia dengan Al-Quran dan Sunnah. Kata Imam Syafi'i, kurang. Walaupun dia terbang di langit dan dia berjalan di atas air, kalau tidak bisa dikatakan dia wali, ya, tidak bisa kita benarkan sampai dia dicocokkan perkaranya dengan Al-Quran dan Sunnah. Artinya, kadang yang seperti itu keluar dari mana? Dari sihir, dari permainan syaitan. Dan itu apa? Wali Allah atau bukan? Bukan wali Allah, karena tidak mencocoki apa? Dalil Al-Quran dan Sunnah. Jadi patokannya kembali ke mana? Al-Quran dan Sunnah. Jadi karomat itu seperti itu. Iya. Kalau disimpulkan begini, karomat itu ada dua. Ada karomat aulia ini, kalau aulia Allah. Ada karomat aulia Allah, bukan aulia syaitan. Karomat aulia Allah itu ada dua. Ada yang harus ada padanya, yaitu keimanan, tauhid. Iya, istiqomah. Ini harus. Iya. Dan ada karomat bentuknya apa yang keluar dari kebiasaan manusia. Apa yang muncul dari dilakukan tapi di luar dari kebiasaan manusia. Ini ada jenisnya. Ada jenisnya tentang ulumat, tentang ilmu. Misalnya Imam Bukhari ini hafalannya subhanallah. Ya? Iya, ditukar-tukar pun matan dan sanad masih bisa diluruskan. Iya. Demikian pula ada bentuknya ilmu ta'asirat tapi memberikan pengaruh, misalnya dia bisa dengar orang bicara dari jauh. Dari jauh bisa dengar. Atau dia bisa aja bicara, mendengar ucapannya benda mati. Ada. Iya. Ada dari sisi kudroh. Kudroh ini apa? Kemampuan misalnya. Dia kalau sekarang misalnya ini, dia diparangi tapi tidak masuk. Itu apa? Karomah atau apa? Iya. Ada kudroh, dari sisi kudroh. Misalnya ada sahabat, saya lupa. Dia minum racun tapi tidak memberi pengaruh pada tubuhnya. Atau kisah dari Ashabul Kahfi. Tidak makan, tidak minum, tidur beratus ratus tahun tidur. Dia nabi atau bukan? Bukan nabi. Dia aulia Allah Subhanahu wa taala. Lihat kemampuannya, tidak mampu untuk itu karomat, itu karomat dari aulia, karomat aulia. Iya. Demikian pula Maryam. Maryam ini nabi atau bukan? Iya. Tapi Maryam tak kala disuruh untuk menggoncangkan pohon kurma, jatuh kurmanya. Iya, dan kurma itu kalau disebutkan, kalau pohon tabrak juga mobil truk, itu tidak jatuh kurmanya begitu saja. Ini tinggal dipukul sedikit, jatuh semua, beruguran. Karomat. Dari sisi apa? Kudro. Dari sisi apa? Kudro. Dan ini kudro, karomat yang kedua ini, itu patokannya kemana? Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah.
Ada dari sisi kudro, misalnya dia bisa berjalan di udara, terbang misalnya, atau berjalan di air. Iya. Bagaimana apa kita benarkan atau tidak? Tunggu dulu sampai kita lihat halnya ini orang. Apakah dia orang ini bertakwa, beriman? Kalau iya berarti sudah. Ada orang mampu, iya, tidak dimakan oleh api, tidak dimakan oleh parang. Iya, tapi apa? Main dukun. Iya. Bisa menghilang, main dukun. Sihir. Itu apa? Bukan aulia Allah, tapi aulia syaitan. Bisa dipahami sampai sini? Itulah maksudnya. Jadi kita iman bahwasanya adanya karomat. Ada karomat. Ada yang memang harus dimiliki orang mukmin. Ada yang tidak mulazam dengan, tidak lazim harus dimiliki oleh aulia Allah ini. Yaitu apa? Bentuknya apa? Tentang apa yang keluar dari kebiasaan manusia. Dan itu kalau ada, maka kita tetapkan sampai kita tidak tetapkan sampai mencocoki apa? Halnya ini mencocoki Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Taib. Di sini ya saya dapat ya, seperti apa yang terjadi pada Umar radhiyallahu taala anhu. Iya, tak kala dia memanggil tiang dari gunung, dikatakan ya Sariyatul Jabal. Iya, dia bisa mendengar. Demikian pula sahabat Khalid radhiyallahu taala anhu, tak kala dia minum racun, itu tidak memberi pengaruh. Itu dari sisi kudrah. Dan di sini ada dhabit bagaimana karomat ini di sisi Ahlussunnah wal Jamaah. Di sisi Ahlussunnah wal Jamaah. Ini penting untuk catat. Ada apa ya? Kita lewat. Benar pelajaran itu? Iya. Yang pertama adalah bagaimana penyandaran pada hal tersebut kepada agama. Iya. Tentang keimanan. Jadi penyandaran bahwasanya itu karomat kita benarkan, iya, ketika kita sandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Iya. Kalau mencocoki maka itu tetapkan dari sisi karomat ini. Karomat. Demikian pula penyandaran agama. Agama ini misalnya seorang mau mengambil agama, iman dan dakwah, itu penyandarannya kepada dalil, bukan karomat. Artinya, kalaupun ada karomat, iya, bukan berarti agama itu disandarkan kepada karomah itu. Tapi tetap agama itu disandarkan kepada dalil. Ada dalil. Bisa dipahami ini yang kedua. Yang pertama tadi adalah apa yang kita sebutkan sebelumnya. Bahwasanya berkaitan dengan karomat, itu penyandarannya kepada Al-Quran dan Sunnah. Iya, Al-Quran dan Sunnah. Kita benarkan karomat itu untuk menjadi wali Allah SWT dengan mencocokkan halnya kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, berkaitan dengan karomat, itu karomat bukan pijakan dalam agama, bukan. Pijakan dalam agama itu adalah dalil. Iya, karomat itu hal yang Allah SWT berikan kepada hamba untuk menolong dakwah. Ya, karena kadang seperti itu ya. Seorang itu melihat bahwasanya ini dengan karomah yang Allah berikan kepadanya, dia melihat bahwasanya ini orang yang jujur, orang yang benar, orang yang terpercaya. Iya. Karena melihat apa? Karomah tersebut. Bagaimana dakwah-dakwah sekarang, orang dakwah-dakwah yang mengaku ya dia punya kelebihan dan seterusnya. Itu dipercaya karena ada sandaran-sandarannya. Iya. Mengaku cucu Nabi, atau mengaku pernah berjumpa dengan Nabi, mengaku berjumpa dengan Allah, mengaku pernah melihat mimpinya ini dan mimpi ini benar. Akhirnya apa? Dia dorongan, oh iya. Terbawa dia untuk apa? Mengikuti apa yang disebutkan karena dia menyebutkan karomat-karomatnya. Dan itu bukan karomat, itu khurafat namanya. Bukan karomat, khurafat.
Jadi adanya karomat ini bentuk dorongan. Jadi hajat, kadang dibutuhkan. Sehingga Allah SWT berikan pada hamba, kepada da'i ini, kepada alim ini memiliki karomat sehingga terpercaya. Seperti Imam Bukhari rahimahullah, lihat. Iya. Apa karomatnya Imam Bukhari? Hafalannya subhanallah. Di ontak-antik. Tapi masih. Iya. Sehingga ketika kita katakan riwayat Imam Bukhari kalau disebutkan dalam situ, kita terpercaya. Kenapa? Karena ini hafalannya luar biasa. Ya kan? Hafalannya luar biasa. Iya, itu yang pertama. Yang kedua tadi, sandarannya agama ini bukan kepada karomat, tapi apa? Dalil. Tetap kepada dalil. Walaupun ada karomatnya, tapi sandarannya kepada dalil Al-Quran. Dalil Al-Quran. Iya. Bangunlah agama di atas dalil. Iya. Yang kedua, asal dari karomat itu adalah tuhab wala tutlaq. Pemberian. Jangan dicari. Bukan hal yang dicari. Saya mau cari karomat ini. Iya. Tapi karomat itu asalnya adalah tuhab, hal yang diberikan oleh Allah SWT. Pemberian dari Allah. Itu fungsinya tadi. Itu menolong dakwah. Iya. Kadang dibutuhkan oleh da'i. Iya. Sehingga Allah SWT berikan karomat itu sehingga dilihat oleh al-mad'unya. Mad'unya. Iya. Dari sisi hafalan, dari sisi Masya Allah. Iya. Sehingga orang melihat. Dan itu hajat dibutuhkan sehingga orang dengar. Dan itu bantuan dari Allah SWT. Tapi asalnya itu adalah hal yang diberi hadiah, bukan apa? Dicari. Antum dicari mana di gua mana sana antum cari karomat di situ. Itu tidak ada. Asalnya itu diberikan. Yang ketiga, al-karomat itu bukan pada perkara ya maksiat, bukan pada perkara maksiat. Jadi karomat itu tidak terjadi pada maksiat. La takunu maksiatan, bukan pada maksiat. Iya, bukan pada maksiat. Tapi pada perkara yang sifatnya ibadah. Sifatnya ibadah atau perkara yang mubah. Sifatnya pada perkara yang mubah. Iya, seperti seorang misalnya kalau antum sudah dengar dari tingkatan ma'rifahnya orang-orang sufi itu dikatakan karena mendapatkan karomah bisa menyatu dengan Allah SWT sehingga dia tidak bisa lagi sholat. Tidak bisa sholat. Kenapa? Karena kalau dia sholat berarti Allah sholat. Allah sholat. Iya. Nah itu dia dijadikan hal seperti tersebut dalam bentuk maksiat, meninggalkan apa? Sholat. Iya. Atau diagungkan, dipuji, dibesar-besarkan, ada ta'azum. Iya. Karena Allah SWT menyatu dengannya. Lihat, tapi jangan sampai disembah karena dia makhluk. Tidak juga. Tapi ada ta'azum. Pengagungan, dibesar-besarkan. Sebagaimana Allah dibesarkan karena Allah menyatu dengannya. Itu bukan karomat. Bukan karomat. Yang ketiga, yang keempat, karomat itu dari Allah SWT. Kembalinya kepada Allah, bukan kepada wali. Jadi bagaimanapun wali ini, bagaimanapun ketaatannya, kalau tidak ada karomatnya, itu biasa. Karena memang karomat ini dari Allah SWT, kembali kepada Allah. Allah yang menghendaki seorang punya apa? Karomat. Jadi jangan lihat walinya. Oh ini walinya, Masya Allah, harus ada karomatnya. Tidak ada. Oleh karena itu saya bilang tadi, ada karomat yang tidak boleh terlepas dari wali. Apa itu? Iman, tauhid, istiqomah di atas ketaatan. Ada wali, ada karomat yang tidak harus dimiliki oleh wali Allah. Apa itu? Ini tadi, apa yang keluar dari kebiasaan manusia. Inilah seorang kalau dikatakan dia wali, tidak harus dia punya, berarti ini bisa mendengar orang, bisa terbang, bisa berjalan di atas api. Tidak ada, tidak harus. Iya, tidak harus. Karena memang kembalinya karomat itu kembali kepada Allah. Allah yang mengadakan, Allah yang menghendaki dengan hikmah yang dalam dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kehendaki ini berjalan di tengah hambanya yang jadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima dari karomah adalah bahwasanya karomah yang paling agungnya adalah istiqomah. Jadi tadi karomah yang paling agungnya adalah istiqomah. Iya.
Kemudian yang terakhir dari apa yang sudah kita sebutkan sebelumnya, yaitu tidak ada talazum antara al-walaya dengan karomat, yaitu seorang wali dengan karomat yang dia bawa. Tidak ada talazum kecuali satu, apa itu? Imanan dan takwa, tauhid, itu dia. Selebihnya tidak ada talazum. Kadang dia wali tapi dia tidak memiliki karomat. Iya, tapi kalau ada karomatnya dan bukan wali, cocok atau tidak? Tidak bisa juga. Bukan karomat namanya, khurafat namanya. Khurafat namanya. Kalau dia bukan wali Allah SWT, kalau dia wali syaitan, dikatakan punya karomat, tidak. Itu namanya khurafat. Itu namanya khurafat. Iya. Jadi itu berkaitan dengan karomat dan sebagaimana disebutkan bahwasanya dalam pembahasan ini ada yang gulu, ada pula yang jafa. Yaitu dari gulatus sufiyah yang menetapkan karomat sampai melebihi daripada Rasul. Iya. Melebihi daripada Rasul, yaitu mereka lebih daripada Rasul dari sisi apa yang mereka yakini. Allah SWT menyatu dengan makhluknya, menyatu dengan walinya. Iya, siapa yang diagungkan. Bahkan bicara dengan Allah SWT, kemudian berjumpa dengan Allah, melihat dengan Allah SWT, itu dia. Atau bisa dikatakan sudah terangkat taklifiyahnya itu. Iya, sehingga dia tidak sholat lagi, sudah sholat semuanya di mana? Iya, sedang duduk ditanya, kenapa belum sholat? Saya sudah sholat di mana? Di Masjidil Haram. Sedangkan dia di situ. Iya, jasadnya, ruhnya berangkat ke Masjidil Haram, terbang. Jasadnya di situ makan, tidur. Iya, subhanallah ya. Itu dalam permasalahan maksiat kepada Allah SWT. Ada pula yang jafa dari sisi menafikan karomat, karena dari sisi apa? Tidak bisa supaya tidak sama dengan Nabi, tidak sama dengan Nabi, karena Nabi itu punya kelebihan juga, tapi dinamakan apa? Mukjizat. Dinamakan mukjizat. Oleh karena itu terbedakan dari nama. Jadi wali itu kullu mu'minin taqiyyin ghairu nabi. Iya. Ghairu nabi. Dan definisi juga dari karomat itu adalah apa yang dimiliki oleh manusia yang keluar dari kebiasaan manusia, tapi dia tidak mengaku nabi. Dia tidak mengaku nabi. Itulah namanya apa? Karomat. Kalau dia mengaku nabi, namanya apa? Mukjizat. Namanya mukjizat. Itu sama-sama. Sama-sama. Jadi tidak ada talbis. Tidak ada talbis dari keduanya. Inilah yang syubhat dari mereka bahwasanya kalau seperti itu tidak ada perbedaan antara nabi dan rasul. Dan itu kalau tidak salah akidah dari Al-Mu'tazilah. Akidah dari Al-Mu'tazilah. Baik. Nah, selesai kita dari masalah ini, insyaallah kita lanjutkan nanti pertemuan berikutnya. Satu pertemuan lagi ya. Iya. Satu pertemuan lagi tentang nu'minu bi khurujid dajjal wa nuzul Isa. Ini tentang asyratus sa'ah. Kemudian wala nusaddiq kahin wala arrafan wala man yad'i syai'an min khilafi kitab sunnah wal ijma'. Ini bagaimana keimanan kita terhadap Al-Quran. Iya, Al-Quran, sunnah dan ijma'. Karena bentuk pengakuan terhadap ilmu ghaib. Iya, ilmu ghaib. Kemudian yang selanjutnya narul jamaah haqqan wa shawaban wal furqa rabi'. Ini sudah disinggung sebelumnya tentang nattabi' as-sunnata wal jamaah. Nattabi' sunnata wal jamaah itu sudah. Iya. Kemudian wadinullah fis sama wal ardi wahidun fil ardi wahidun wa dinul Islam. Ini kemudian wa huwa bainal ghulu wat tafsir wa bain tasbih wa tatil. Ini insyaallah ada wa bainal jabr qadar wa bain, ini sudah lewat juga. Fa hada dinu i'tiqadun nadahir batin. Setelah itu selesai. Insyaallah mungkin besok. Tapi kita agak lama ya. Satu pertemuan besok insyaallah. Mungkin sampai 11 atau lebih daripada itu, karena kita mau selesai besok insyaallah taala. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.